Meski tali kuat dan mampu mengikat kayu yang kokoh, namun hancur oleh kehadiran rayap. Koloni rayap ada pemimpinnya. Membasmi rayap bukan hanya mematikan ratunya, tapi seluruh koloninya. Sungguh, eksistensi kemerdekaan memerlukan tali dan kayu yang kuat. Kekuatannya akan mampu menjaga kedaulatan negara. Semua anasir yang berpotensi merusak negara secara bersama diberantas. Perusak negara bisa dalam wujud penjajahan fisik, budaya, ekonomi, dan politik. Penjajahan modern perlu diantisipasi. Wujudnya hadir bak angin. Eksistensinya ada sebatas terasa, tapi sulit untuk disingkirkan. Ketiga, tali untuk memanjat lebih tinggi. Tali hadir untuk mengantarkan pemanjat tebing dan menyelamatkan pemanjat agar tak jatuh. Demikian makna kemerdekaan. Ia mengantarkan rakyatnya mencapai puncak peradaban dan menyelamatkannya dari keterpurukan. Cita-cita tinggi merupakan asa terpuji. Sebaliknya, tanpa cita-cita atau mengkerangkeng dan mematikan cita-cita mulia merupakan sifat tercela. Hal ini diingatkan oleh Umar ibn Al-Khattab bahwa, janganlah engkau sekali-kali berobsesi rendah. Sesungguhnya, saya belum pernah melihat orang yang paling kerdil dari orang yang berobsesi rendah. Ketika memiliki cita-cita berbalut kedaulatan, akan hadir harapan dan kerja maksimal. Namun, ketika cita-cita tak dimiliki atau terjajah, maka punah harapan dan tak pernah ada perjuangan. Negara merdeka akan menghadirkan asa bagi seluruh rakyatnya. Ia memberi ruang untuk terbang tinggi menembus awan. Hanya tali negara yang kuat akan menjagamu untuk berbakti pada negeri. Keempat, tali pengikat hewan atau pagar tanaman. Dalam konteks ini, kemerdekaan bermakna tali pengikat janji nasionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nasionalisme bermakna paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dengan demikian, setiap warga negara merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negara dan bangsanya sendiri. Tali yang mengikat rasa dan kebanggaan sebagai bagian negara. Tali yang mengikat janji untuk membela dan menjaga negara dari semua anasir yang bisa mengganggu stabilitas negara. Bila negara telah memanggil, semua dilakukan tanpa pamrih. Namun, bila kemerdekaan tak mampu mengikat nasionalisme rakyatnya, maka negara akan lemah. Andai hal ini terjadi, perlu ditelusuri penyebabnya. Ada dua kemungkinan penyebab hilangnya nasionalisme pada negara, yaitu 1. Tali pengikat telah rapuh. 2. Komponen yang diikat tak mau diikat dan secara sadar, licik melepaskan ikatan agar bebas melakukan tindakan sesuai yang diinginkannya. Kedua sifat ini akan membahayakan eksistensi kemerdekaan. Ia hadir bagaikan benalu dan menghancurkan bak anai-anai. Kelima, tali layang-layang dan pengikat kail pancing. Kemerdekaan memberi peluang bagi seluruh rakyat memiliki dan meraih mimpi terbang tinggi mencecah awan, serta mampu memperoleh apa yang diharapkan. Namun, semuanya tak boleh lepas dari negara. Keberhasilan yang diraih harus membawa nama besar dan menjadi kebanggaan bangsa. Bagai tingginya layang-layang dan keberhasilan meraih ikan besar. Semua membawa nama si pemain layang-layang dan pemancingnya. Demikian rakyat pada bangsa yang besar. Semua prestasi positif yang diraih tak lepas membawa nama baik negara. Untuk itu, negara harus kuat menjaga layang-layang, menembus awan dan mata kail yang menangkap ikan agar tak mudah lepas atau sambar musuh. Untuk itu, negara harus mampu mengikat rakyatnya dengan memberi kesempatan dan penghargaan yang selayaknya. Negara yang kuat akan mengikat rasa kebangsaan, sebab ia hadir menjaga dan menghargai rakyatnya. Tapi, negara yang rapuh justru sebaliknya. Melepaskan rakyatnya terbang keluar batas angkasa, tapi sibuk membawa rakyat negara lain untuk mengurusi negerinya. Hal ini diingatkan pepatah leluhur, anak yang dipangku dilepaskan, anak monyet dirimba disusukan. Bangsa sendiri tersia-sia, bangsa asing begitu dipuja. Sebangsa tak saling menghargai, tapi pada bangsa asing begitu bangga. Seakan rasa nasionalisme sedang tidak baik-baik saja. Padahal, pesan yang disampaikan leluhur di atas begitu nyata mengingatkan agar hidup meraih keselamatan. Tanggung jawab perlu dijaga untuk dilaksanakan agar terjaga nilai keadilan. Namun, andai pesan leluhur telah dikhianati, berarti nilai kemerdekaan tak lagi berarti, dan keadilan sebatas slogan, maka negara tak mampu mencapai tujuannya. Dalam sejarah NKRI, kehadiran para pengkhianat
hadir sejak zaman penjajahan merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Kehadirannya perlu selalu diwaspadai secara serius. Bila tidak, sejarah pengkhianatan akan terulang kembali. Politik Divide et Impera yang pernah meluluh lantakkan persatuan negeri ini perlu menjadi pelajaran bersama. Ikat tali persatuan dengan cengkeraman erat Garuda Pancasila. Hadirkan kelima silanya sebagai pengikat persatuan, bukan sebatas berlindung, tapi menginjak nilai yang ada. Bak layang-layang, bila tak mampu terbang, jangan pernah dipaksa untuk terbang. Sebab dikhawatirkan, tatkala terbang tertiup angin, ia tak mau kembali ke bumi, lupa diri. Hanya ketika negeri ini berada di tangan manusia amanah, maka layang-layang merah putih akan terbang tinggi menghias langit NKRI. Andai tanpa tali atau tali di tangan manusia, khianat yang sengaja melepaskannya, maka layang-layang akan meninggalkan rumput yang mati terinjak tatkala menaikkannya. Perilaku ini hanya dimiliki para pengkhianat kemerdekaan. Mereka sungguh tak pantas hadir di negeri ini. Hal ini secara tegas dinyatakan Allah melalui firman-Nya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Anfal 20. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah tidak meridhai tipu daya orang yang berkhianat. Melalui ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang khianat atas amanat yang dipikulnya. Apatah lagi, tatkala pengkhianatan diiringi fitnah dan perilaku zalim pada sesama. Sebab pada waktunya Allah akan membuka aibnya. Mereka akan semakin jauh dari hidayahnya. Sungguh, janji Allah sangat jelas dan benar. Untuk itu, ikat diri dengan tali Allah, agama, agar terhindar perilaku hewan yang lepas kendali. Meski berstatus pemeluk agama, namun belum melaksanakan ajaran agama, maka bak kuda liar lepas kendali. Untuk itu, Allah SWT telah mengingatkan melalui firman-Nya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran. Sungguh, manusia diberikan kebebasan, tapi kebebasan yang beraturan. Petunjuk kebebasan telah dihadirkan Allah secara jelas. Kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tapi melanjutkan perjuangan. Kemerdekaan hakiki tatkala manusia lepas dari penjajahan nafsu iblis atau hewan dan meraih kualitas insan bernafsu mutmainnah. Hanya dengan demikian, kemerdekaan akan mampu membawa pesan rahmatan lil alamin. Bila hal ini terwujud, maka tak ada lagi pengkhianatan, kezaliman, saling menyakiti, mencaci, menindas, dan perpecahan. Wujud kait sadirai seluruh elemen Jawa Marwah NKRI untuk membangun peradaban yang beradab. Dirgahayu negeriku ke-79. Berkibarlah sang merah putih mewarnai angkasa raya. Selama merah darahku dan putih tulangku, engkau akan selalu kujaga. Wallahu alam.